Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung di kelas daring hari ini. Jadi saya akan melanjutkan kelas minggu lalu yang terakhir kita laksanakan hari Rabu, di mana kita membicarakan tentang berbagai macam problem-problem yang terjadi di boiler. Nah, jadi untuk hari ini saya akan membahas lebih detail tentang masing-masing problem, dan saya juga akan membahas tentang jenis-jenis boiler yang ada dan plus minusnya ya dari boiler-boiler tersebut. Oke, jadi saya akan mulai dengan uh, jenis problem yang pertama, ya, yaitu fouling. Ya, jadi kalau teman-teman bisa baca di slide, fouling itu adalah akumulasi atau terjadinya penumpukan dari material-material yang tidak diinginkan pada surface dari pipa, ya, dari mana material yang tidak kita inginkan ini bisa aja berupa organisme, ya, mikroorganisme, bisa aja berupa komponen organik maupun inorganik. Nah, seperti yang saya sebutkan minggu lalu bahwa fouling itu sebenarnya kalau secara teori dia itu merumahin biofouling dan scaling, ya. Akan tetapi uh, kalau di industri ya biasanya fouling itu refernya atau mengacunya kepada yang biologis. Jadi yang biofouling. Jadi kalau kita ngomong fouling, oh dia mereka tahunya itu biofouling, yang bentuknya lengket-lengket kayak glue gitu ya, kayak lem. Nah, sementara kalau di industri, dia ngomongnya kalau substansinya itu inorganik, mereka tuh ngomongnya bukan fouling, tapi scaling. Kayak gitu. Ya, tapi kalau kita ngomong secara teori, fouling itu merumahi baik scaling maupun biofouling. Seperti itu. Nah, terdapat dua tipe fouling, teman-teman. Ya, ada yang macro fouling, ada yang micro fouling. Nah, kalau macro fouling, itu biasanya ya debrisnya besar-besar gitu ya. Micro fouling dia lebih kecil. Nah, tentu saja kalau lebih kecil ini lebih susah ya ngontrolnya ya. Nah, karena itu ya untuk mengontrol fouling ini kalau makro dia cuma pakai tray filtrasi seperti strainer atau enggak itu pakai filter ya untuk meremove debris-debris kecil, debris-debris yang ukurannya cukup besar ya. Sementara kalau yang microfouling ya mereka itu harus menggunakan yang namanya microfiltration ya atau kadang-kadang membrane filtration ya atau malah kita harus nambahin chemicals ya seperti inhibitor korosi gitu ya supaya padatan-padatannya itu juga nggak nempel ke pipa terus kemudian mengkorosi kan kayak gitu ya. Nah, bisa juga dia pakai exchange resin. Ya, ini yang biasanya kita paling banyak pakai di industri. Kalau untuk microfouling, ya kita pakai ion exchange resins, ya atau resin penukar ion. Nah, jadi itu untuk fouling, teman-teman. Nah, kalau untuk scaling, ya, nah scaling ini sebenarnya saya sebutkan, ya itu sebenarnya sama kayak fouling, tapi yang menyebabkan akumulasinya itu disebabkan oleh komponen-komponen inorganik. Ya, jadi kalau teman-teman lihat pipa yang bersih itu yang sebelah kanan atas ini, teman-teman, yang saya kasih panah. Ya, nah kemudian kalau misal nih ternyata komponen inorganiknya itu menumpuk di pipa, nah dia akan membentuk putih-putih, lapisan putih seperti yang di sebelah kiri. Ya, nah ini yang kita sebut dengan scaling. Nah, yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan biasanya adalah logam-logam alkali tanah seperti kalsium dan magnesium. Nah, oleh karena itu makanya biasanya kalau kita ngomong air boiler, nah, itu pasti degree of hardness-nya itu harus sangat rendah. Ya, kenapa? Ya, untuk menghindari terjadinya scaling. Nah, jadi kalau kita bisa mengklasifikasikan air berdasarkan dengan kesadarannya, maka kita punya yang namanya air soft, ya. Itu ppm dari alkali tanahnya biasanya di bawah 17 ppm. Ya. Sementara kita juga punya yang sangat hard, itu biasanya yang dekat-dekat tambang, itu biasanya sangat-sangat hard ya. Itu biasanya di atas 180 ppm. Ya, nah, karena itu biasanya kalau misal kita punya air yang sangat hard, maka kita harus masukkan itu ke dalam softener ya, supaya kita bisa mendapatkan air yang kualitasnya cocok memang untuk boiler. Nah, pertanyaan kalian mungkin ya, loh efeknya apa sih kalau ada scaling? Kan nggak masalah tuh, airnya kan tetap bisa lewat. Tuh. Ya, akan tetapi air yang lewat ke dalam boiler, pipa-pipa boiler ini, itu tujuannya diapakan? Untuk dipanaskan. Nah, kalau misal nih ternyata ada
lapisan tambahan di dalam pipa, apakah pindahan panasnya akan setinggi kalau dia bersih? Pastinya tidak. Ya, karena itu adanya scaling lapisan putih tipis di dalam pipa itu akan memberikan hambatan terhadap perpindahan panas. Nah, yang kedua, yang namanya scaling itu kan nggak rata, teman-teman. Kayak kita bedakan itu rata gitu ya, enggak. Ya, kalau scaling ini kayak bedakan yang nggak rata. Jadi ada area yang panasnya itu panas banget gitu ya, tapi ada area yang nggak panas. Kenapa? Karena scalingnya nggak rata gitu loh. Nah, akhirnya itu menimbulkan yang namanya overheating lokal. Nah, lokal overheating ini bisa menyebabkan efek ketiga yang namanya fish mouth opening yang bisa kita lihat gambarnya di sebelah kiri di tengah ini teman-teman yang saya panah sekarang atau yang di bawah ya. Jadi kalau misal nih ternyata ada scaling ya maka yang overheating itu metalnya akan memuai ya, dia akan bulking ya. Jadi kalau misal dia ya fire site-nya kan masih dari luar ya. Ini kan water pipe ya kan. Waternya di dalam gitu ya, di dalam pipa. Kemudian kena apa namanya api dari luar. Kemudian yang apa namanya eh yang scalingnya ini enggak karena scaling tidak rata maka terjadi yang namanya local overheating. Ya ada tempat yang sangat panas, ada tempat yang tidak. Sehingga tempat yang sangat panas ini itu akhirnya bisa bulking sendiri. Ya memuai sendiri. Nah, kalau memuai lama-lama karena stres itu, ya karena stres ya pipa juga bisa stres. Sebenarnya enggak, karena adanya apa namanya force, ada gaya panas, gaya tekanan kan kayak gitu ya. Karena selalu diexposure dengan api, maka lama-lama dia memuai dan dia pecah akhirnya. Nah, itu yang membentuk yang namanya fish mouth opening. Nah, mekanismenya itu adalah karena solubilitas teman-teman. Jadi ini sama kayak kristalisasi modelnya ya. Jadi kalau kita misal punya kita ambil contoh aja kita punya sea water gitu ya, air laut. Kita panasin lama di dalam panci. Lama-lama panci kita keraken. Sama persis seperti scaling ini. Ya, karena air menguap otomatis sisa air yang ada di dalam panci itu semakin sedikit volumenya. Solubility kan dipengaruhi itu, ya kan? Kalau ternyata airnya ini nggak bisa melarutkan semuanya pada suhu tersebut karena jumlah airnya yang kurang, maka ada sebagian garam yang terendapkan. Nah, itu sama persis. Jadi karena ini airnya kan diuapkan nih di dalam boiler. Ya, berarti kan sementara kalau yang namanya logam-logam ala kali tanah, mereka kan nggak mungkin nguap kan? Di suhu cuma 100, 150 gitu kan? Nggak nguap. Ya kan? Nah, karena mereka nggak nguap, mereka mengendap. Nah, ini yang menyebabkan scaling. Ya, nah bisa juga karena konsentrasi dari silika tuh high. Loh, apa hubungannya silika dengan eh, ini dengan apa scaling? Ya, ternyata dalam air itu juga ada silika, teman-teman. Ya, ada silika. Nah, dan biasanya kadar silika ini itu setara dengan kadar dari alkalinitas air. Jadi kalau misal kita punya air dengan kadar silika yang cukup tinggi, maka sebenarnya alkalinitas airnya juga cukup tinggi. Kayak gitu. Ya. Nah, itu saling menggambarkan mereka itu. Nah, alkalinitas cukup tinggi, datangnya dari mana? Ya dari water hardness ini, dari ion-ion kalsium dan magnesium. Kayak gitu. Ya. Nah, akhirnya berarti itu tandanya air ini masih hard, ya, masih sadar. Oke. Nah, ini yang tadi saya sempat bilang ya, bahwa perpindahan panas kalau ada scaling, ya itu perpindahan panas dari luar dari api ya dari panas di luar pipa ke dalam pipa itu pasti akan berkurang sekali. Kenapa? Karena thermal conductivity dari steel itu 15 teman-teman. Ya, tapi kalau misal kita punya scaling yang ternyata komponennya itu adalah komponen kalsium sulfat, dia thermal conductivity cuma 2 maksimum. Ya, kalsium karbonat malah cuma maksimal 1. Kalau silikon oxide malah dia cuma setengah. Berarti thermal conductivity-nya sangat rendah. Jadi untuk
panas dari luar pipa masuk untuk memanaskan air dalam pipa, sangat sulit, teman-teman. Ya, karena ada insulator buatan di sini ya, insulator yang seharusnya nggak ada kan ya. Ya, nah ini ya saya kasih link untuk kalkulasi efisiensi. Kalau misalnya kita punya scaling, nah, efisiensi boiler kita ini turun jadi berapa sih? Atau berkurang jadi berapa persen sih? Nah ini kamu bisa hitung-hitung di link goodway.com ini. Seperti itu. Ya. Nah, apa sih treatment-treatment yang bisa kita lakukan ya untuk mengatasi hal ini gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita bisa membersihkan secara mekanis menggunakan hydroblast. Nah, apa sih hydroblast ini? Ya, jadi ini menggunakan air dengan tekanan yang tinggi gitu ya untuk jadi airnya tekanannya tinggi banget ya hingga 15.000 PSI disemprotkan ke dalam pipanya gitu. Jadi otomatis kayak 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 kita bersihin pipa kan misalnya punya hose gitu ya, dalamnya tuh lendiran gitu ya. Kita kasih air yang tekanannya tinggi, otomatis kan apa namanya kotoran-kotoran di dalam pipa itu akan terdorong keluar. Nah, itu uh, hydroblast, yaitu secara mekanis. Bisa juga kita pakai chemical cleaning, ya. Kita pakai chemical agents, berarti kita pakai bahan-bahan kimia untuk kita tambahkan ke dalam air, ya. Seperti asam-asaman, ya, EDTA, ya, atau kadang-kadang kita juga pakai basa yang panas, ya, caustic soda panas. Nah, kita masukin situ itu juga bisa membantu mereduksi terjadinya, membantu mereduksi fouling yang ada atau scaling yang ada, kayak gitu. Ya, nah terus bergantung apa, Miss? Kita menggunakan mechanical atau chemical? Tergantung dari size pipa yang mau kita bersihkan. Kalau misalnya yang kecil-kecil, kalau pakai hydroblast, mereka biasanya enggak. Mereka biasanya pakai chemical agents. Kayak gitu. Nah, kalau yang besar-besar, karena biasanya kalau hydroblast ini, ya biasanya pakai ini, pakai pipa-pipa, pakai apa hose-hose gitu yang cukup besar ya ukuran pipanya. Walaupun tertulis di sini small outlet, tapi small outlet as compared to the volume that will be flown into the tank gitu ya. Jadi apa namanya kalau volumenya gede tapi apa diameternya sekian gitu ya. Nah, itu kan sudah gede banget gitu loh tekanannya. Nah, kayak gitu. Jadi biasanya kalau misal tergantung dari size dari apa pipa yang mau kita bersihkan ya atau tangki yang mau kita bersihkan gitu. Ya, kalau misalnya yang besar biasanya kita pakai mechanical cleaning. Kalau mau yang kecil-kecil biasanya kita pakai chemical agents. Gitu. Nah, kemudian ada lagi satu treatment teman-teman. Nah, ini yang biasanya wajib ada, ya. Yaitu ya jangan kita masukin yang hard ke dalam boiler. Ya kita dewek yang rugi, kita dewek yang cari masalah kan kayak gitu ya. Jadi kita meningkatkan kualitas air yang masuk ke boiler ya dengan menggunakan softener, ya. Nah, bisa apa? Bisa anion softener, bisa kation softener, bisa juga mixed bed campuran, ya. Nah, kita akan lihat satu persatu, ya. Oke. Nah, jadi biasanya sistem softener dari air itu seperti yang digambarkan di sebelah kanan ini. Jadi ada kation resin, ya. Kemudian dia ada anion resin. Di tengah-tengah dia itu ada yang namanya eh, dekarbonisasi, kalau nggak salah. Pokoknya untuk menghilangkan CO2 lah intinya, gitu ya. Nah, jadi di mana namanya di yang tangki pertama ini kita melihat ada diisi sama kation resin. Jadi air yang masuk TDS-nya 300 ppm teman-teman. Ya, di mana TDS ini biasanya ya alkalinity itu ya. Nah, dimasukkan ke dalam kation resin ya, otomatis kation resin ini kan dia menukar ion-ion Ca2 plus Mg2 plus tadi yang alkali tanah diubah sama H plus ya Ca2 plus sama Mg2 plusnya nempel dengan kation, otomatis airnya jadi basah, jadi asam karena ada H plusnya, gitu ya. Makanya kenapa di nomor 2 ini pH-nya dia turun dari 7,6 menjadi 2 sampai 2,5, gitu. Ya, nah kemudian dia dimasukkan ke dalam yang namanya decarbonizer kalau nggak salah. Saya coba cek, ya. Nah, itu fungsinya apa? Untuk flashing out CO2.
Ya, karena CO2 ini juga merupakan salah satu pembawa alkalinitas. Kayak gitu. Ya. Nah, di sini pH tetap 2,5. Nah, gimana kita kembalikan pH ini ke pH yang kita inginkan? Nah, itu kita masukkan ke yang namanya anion resin. Ya, di mana anion resin ini menukar ion-ion seperti klorida, nitrat. Nah, itu sama dia ditukar dengan OH-. Kayak gitu. Ya, sehingga otomatis ada H plus, ada OH min kan, jadi air lagi. Nah, makanya dia pH-nya naik lagi jadi 8,5 sampai 9. Kayak gitu. Ya. Dan ini TDS-nya sudah di bawah 5 ppm dan siap untuk digunakan dalam boiler. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada tangki ya. Ya, ada tangki-tangki, ada tangki kaustik gitu ya. Sama ada tangki asid. Nah, di mana tangki asid dan tangki kaustik ini digunakan pada saat anion resin ataupun kation resinnya sudah jenuh, sama dia diregenerasi. Ya, jadi kalau kation resin, ya karena dia butuh mengembalikan lagi kan, jadi Ca2+ sama Mg2+ yang udah nempel tadi di kation resin, digantikan lagi dengan H+. Ya kan? Nah, jadi dia pakai asid. Sementara yang satunya karena dia OH- udah lepas digantikan dengan anion-anion yang dimiliki air seperti nitrat, klorid, chloride. Nah, dia gantikan lagi dengan OH- dari NaOH. Ya, oke. Jadi saya akan lanjut lagi. Nah, ini adalah jenis-jenis cation exchanger yang ada. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat, nanti bisa teman-teman cek ya di internet gitu ya. Ketik aja CG8C. Nah, itu apa sih? Kayak gitu ya. CGSBL itu apa? Nah, teman-teman ini yang komersial. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis kationic cation exchanger yang available di pasaran gitu. Ya. Nah, jadi fungsinya cation exchanger ini adalah untuk meremove ion-ion positif. Ya, makanya tadi yang kesadaran tadi kan kalsium, magnesium, ya ada juga apa alkali tanah yang lain, ya ada juga kadang-kadang copper, nickel. Pokoknya semua yang positif sama dia diganti. Nah, biasanya ya cation exchanger ini itu difungsionalisasikan dengan grup-grup asam. Ya, makanya tadi contohnya H+, ya, H+. Ya. Nah, tapi ada juga gini teman-teman, mereka memisahkan. Jadi cation exchanger itu ada yang lemah, ada yang kuat, nah, ada yang medium. Ya, nah jadi kalau strong ataupun medium cationic exchanger itu biasanya fungsional grupnya itu fosfor atau sulfonik, kayak gitu. Jadi HH dari grup sulfonik ataupun grup fosforik, kayak gitu. Ya, nah di mana mereka ini air ini ya bisa masuk dalam kondisi apapun, mau asam, mau basah, mau netral, dia masuk pasti tertukar ionnya, gitu, ya, pasti bisa, gitu ya, untuk terjadi pertukaran ion. Nah, tapi kalau yang weak itu biasanya dia hanya bisa terjadi, jadi pertukaran ionnya hanya bisa terjadi saat pH-nya basah. Nah, untuk cation exchanger yang weak itu biasanya grup-grup fungsionalnya itu adalah karboksil, fenolik, ataupun hidroksil. Kayak gitu. Nah, kemudian ini nih. Nah, cation exchanger sendiri itu bisa jadi cation. Jadi apa ya? Cation exchanger-nya itu bisa dalam form yang asam, yang H+ gitu ya. Bisa juga dalam form yang garam, Na+. Gitu. Ya. Jadi kalau misal kalau yang dicontoh di dua slide sebelumnya, ini SAC ini dia H+, ya, bukan Na, gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat, ada juga yang memang nanti ionnya itu Na. Jadi Na bertukar sama Ca dan Mg. Kalau yang dicontoh tadi kan H+ bertukar sama Ca dan Mg. Kalau ini Na, gitu ya. Jadi bisa dalam bentuk H+, bisa dalam bentuk Na+. Nah, kalau yang bentuk H+, nah maka reaksinya akan terjadi seperti reaksi yang pertama. Ya. Jadi ini resin berikatan dengan H+, dia akan bertukar dengan ion Ca2+. Ini salah satu contohnya ya. Nanti bisa dianalogikan dengan logam-logam yang lain. Nah, dia akan membentuk seperti ini dan 2H+. Nah, ini maka pH dari airnya
langsung turun pH 2 atau 2,5 seperti contoh yang sebelumnya. Nah, tapi kalau misal nih resinmu nggak dalam bentuk hidronium, bentuknya tapi dalam sodium resin gitu ya. Nah, maka kalau saat dia bertukar dengan Ca2+, maka yang terlepas dari resin itu adalah Na+. Nah, Na+ kalau bertemu dengan anion jadinya garam. Ya kan? Nah, jadi biasanya either pH netral atau weak acid atau weak base tergantung dari pasangannya. Kayak itu, ya pasangan ionnya. Nah, kemudian Nah, ini yang tadi saya bilang ya, bahwa kalau kita pakai yang ion-ion dalam bentuk sorry, kita pakai kation exchanger yang dalam bentuk hidronium, itu biasanya pH dari air akan langsung turun. Cuma kalau misal kita pakai yang Na, itu biasanya kita langsung dapatnya netral atau mungkin weak base ya, lebih ke arah weak base ya, karena Na sendiri itu agak basah ya. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi kalau untuk yang asam itu apa sih yang sulfonated polystyrene glycine. Nah, itu dia apa namanya asam ya hidronium. Cuma ada juga nih ya yang polystyrene divinyl bensin yang natrium sulfonated. Nah, ini dia Na-nya yang bertukar gitu ya. Jadi bukan asidnya ya, bukan asamnya gitu. Nah, ini beberapa contoh ya, tadi gambarnya udah teman-teman lihat di slide sebelumnya. Nah, ini adalah parameternya atau kapasitas-kapasitas mereka ya. Di propertiesnya mereka saya tampilkan di sini. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi kalau misal teman-teman lihat nih ya, saya ambil contoh aja ya. Klorin in feed water ya. Jadi kalau misal kita pakai CG8C, maka jumlah klorin dalam feed water ini nggak akan mempengaruhi performanya dia. Ya, kalau kita pakai SACMP ya, dia juga bisa masih mentoleransi adanya klorin di dalam feed water. Ya, kalau di CGSPL dia nggak ada keterangan, jadi kita nggak tahu ya apa dia bisa atau enggak kalau ada klorin di water. Gitu, ya. Oke. Nah, ini adalah kapasitasnya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat kayaknya yang kapasitasnya paling gede itu yang CG8C. Ya, bisa sampai lebih dari 2 MEQ per mililiter. Gitu. Yang lain memang lebih rendah tapi kayaknya juga terlalu beda jauh. Ya. Nah, kemudian kita masuk nih yang kedua. Ya. Sorry. Nah, kita masuk ke jenis penukar ion yang kedua, itu ya, yaitu yang anion exchanger. Ya, kalau anion exchanger itu lawannya si kation. Kalau tadi kation untuk menukar ion positif, yang ini untuk menukar ion negatif. Nah, jadi contohnya kita mau remove fluoride, yaitu biasanya yang kita juga cek di boiler feed water, fluoride. Ya, kemudian kadang-kadang ada sulfate, ada nitrate, ada chromate, ada arsenate. Nah, biasanya memang kita ceknya fluoride, teman-teman. Itu yang paling penting. Boiler feed water. Ya. Nah, ups. Oke, nah ini ya, ini anionic ya teman-teman. Saya ada salah tulis, ini bukan cation exchanger, di anion exchanger. Nah itu biasanya difungsionalisasikan dengan grup-grup basa. Ya, makanya tadi saya ngomong lawannya. Ya, dan ada juga beberapa jenis anion exchanger, yaitu yang kuat, yang medium, dan yang lemah. Ya, sama seperti tadi, kalau kuat dan medium, dia bisa dalam kondisi air apapun, dia bisa bertukar ionnya. Gitu. Ya, tapi kalau yang weak ones, dia hanya bisa apa namanya bertukar pada kondisi-kondisi pH tertentu. Kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh. Ya, kalau yang tributilamin atau trietilamin functional groups-nya, nah itu dia bisa bertukar dimanapun. Ya, dimanapun. Bertukar pada pH berapapun. Sementara kalau yang modelnya kayak dimetilamin, poliamin, nah itu dia bertukarnya pada kondisi pH-pH tertentu. Nah, ini saya kasih beberapa contoh anionic exchanger ya. Ada SIR 110 HP, ada SIR 100 HP, ada WBMP, ada WBG 30. Teman-teman bisa cari sendiri itu bedanya apa. Itu biasanya bedanya di size ya, kemudian void fraction-nya karena ada yang kalau size-nya agak gede, void fraction-nya juga besar. Kalau yang kecil kan void fraction-nya lebih kecil gitu ya. Tapi otomatis pressure drop-nya juga jadi lebih besar. Jadi biasanya pertimbangan-pertimbangan itu kita pakai untuk desain ion exchanger kayak gitu. Ya, nah itu teman-teman nanti bisa lihat dan kayaknya saya juga kasih tabelnya di belakang. Jadi kita coba cek ya.
Nah, ini adalah ini adalah karakteristik dari strong base anion resins. Jadi kalau yang strong base, ya, maka resinnya itu biasanya terionisasi sempurna. Dan sebenarnya tadi saya bilang dia bisa dipakai di pH berapapun, gitu ya. Nah, dia bereaksi seperti ini teman-teman. Ya, jadi resinnya terikat sama OH awalnya, kemudian ada chloride, ya ada Cl minus gitu ya. Maka Cl minusnya akan berikatan dengan resin, ya, menggantikan si OH, OH-nya akan berikatan dengan si H plusnya itu kan acid ya tadi ya. Akan berikatan dengan H plusnya menghasilkan H2O. Netral makanya dia. Ya. Nah, kalau with base itu sebenarnya kurang lebihnya sama, teman-teman ya. Dia juga reaksinya sama tuh menghasilkan H2O juga. Tapi karena dia nggak terionisasi sempurna, ya, tidak terdisosiasi sempurna, terdisosiasinya tergantung dengan pH, jadinya ya dia nggak bisa benar-benar langsung tertukar semua, enggak gitu ya. Jadi dia pasti ada reaksi kembalinya juga gitu ya. Dan dia ada pH optimum yang harus kita patuhi. Jadi pada pH optimum itulah dia akan terjadi penukaran ion yang uh, paling maksimum ya. Nah, ini yang tadi saya sempat bilang ya, ini adalah karakteristiknya ya. Jadi ada yang pakai polystyrene DVB, ada yang pakai epoxy polyamin, ya kan functional groupnya juga kalau kalian lihat ini beda-beda. Berarti kalau yang strong ini ada dua di sebelah kiri, yang tengah dan paling kanan ini semuanya weak, ya karena dia pakai dimetilamin dan polyamin, gitu. Ya, oke. Nah, saya akan kembali lagi ya ke tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga ini mixed bed resin, teman-teman. Kalau mixed bed resin ini berarti dalam satu bed dia ada dua jenis resin, jenis kation dan juga jenis anion. Ya, contohnya adalah MBD nano. Sorry. Ya, MBD nano. Nah, kalau teman-teman lihat yang warnanya itu brown black, yang warnanya itu coklat dan hitam, ya coklat kehitaman, itu dia yang kation resin. Yang warnanya amber, coklat bening gitu, itu yang anionik. Ya, jadi sama dia dicampur, terus dimasukin ke satu tangki. Kan memang ada orang yang pakainya tuh anion sendiri, kation sendiri, tapi ada yang mungkin kayaknya aku nggak perlu deh segitu ya, karena mungkin total air yang masuk load-nya nggak terlalu tinggi, mungkin seperti itu. Terus kemudian saya juga nggak punya, maksudnya air saya juga sudah cukup bagus sehingga nggak perlu langsung 2 kali lewat gitu ya, langsung di satu itu. Ya silahkan, gitu ya, pakai mixed bed dressing. Nah, jadi, ini sama dia ada perbandingannya. Nih ya, kalau yang MBD Nano ternyata kationnya tuh 4 porsi, anionnya 5 porsi. Nah, ini kalau aku bilang mungkin nanti ini bisa di custom ya. Bisa di custom tergantung kebutuhan dari setiap uh, pabrik ya, setiap proses kayak gitu ya. Nah, jadi kalau yang mixed bed resin ini kita ngomongnya amphoteric exchanger. Jadi dia bisa punya dua fungsionalitas functionalities gitu ya. Jadi bisa nge-remove positive ions, bisa nge-remove negative ions. Ya. Ya, contohnya yang tadi saya bilang M nano atau amidoxim akrilik DVB untuk recovery-nya si galanium. Jadi galanium recovery, jadi galanium yang terserap di dalam apa namanya resin bisa di recover lagi kayak gitu. Ya, untuk boron kita bisa pakai aminofosfonik PSDVB gitu ya. Kalau kita pakai thiourea PSDVB itu bisa untuk mercury kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya mixed bed resin ya atau amphoteric exchanger ini sebenarnya kita bisa pakai untuk untuk recovery logam-logam yang specialty metals kayak gitu ya. Karena dia biasanya punya selectivity yang lumayan baik gitu ya kepada metal-metal kompleks. Oke. Nah, ini adalah uh, reaksi regenerasinya ya. Jadi kalau kita ngomong ion exchanger itu kita nggak akan lepas dengan yang namanya regenerasi. Jadi gimana sih siklus regenerasinya, gitu ya.
Jadi ada 4 step utama biasanya yang ada di proses regenerasi. Yang pertama adalah backwash, yang kedua adalah chemical injection, yang ketiga adalah slow rinse atau bilas pelan, dan yang terakhir adalah fast rinse gitu ya, atau bilas cepat kayak gitu. Ya, gimana reaksi yang terjadi itu ya kebalikannya yang tadi, kebalikannya yang reaksi penukar ion ya gitu. Jadi kalau yang tadi sudah penuh dengan resin kation, berarti kan kationik resin nih, yang udah penuh dengan apa namanya kation Ca dan Mg. Nah, maka dia ditambahin sama asam ya. Supaya apa? Supaya resinnya kembali mengikat H+, sementara si Ca-nya lepas ya dari resin untuk kemudian dibilas gitu. Ya terikut dengan air bilasan ya itu. Nah, kemudian untuk yang basah juga sama ya, untuk yang anion juga sama. Jadi awalnya udah mengikat anion-anion gitu, kemudian ditambah NaOH. Na-nya mengikat si anion, OH-nya nempel lagi di resin. Jadi bisa dipakai lagi nanti untuk proses selanjutnya. Ya, nah ini adalah siklusnya ya. Saya cut ini sebenarnya ada 8 step. Cuma 8 step ini sebenarnya termasuk sama proses ion exchanger, proses ion exchange juga. Saya cut hanya bagian regenerasinya aja. Jadi kalau di regenerasi itu sebenarnya ini ya salt atau brine atau apa namanya asam ataupun basa yang digunakan untuk regenerasi itu di flush dari bawah ke atas kayak gitu ya. Nah, sehingga mineral-mineralnya itu terikut sama si brine-nya gitu ya. Nah, terus kemudian setelah dia di apa namanya otomatis kan mulai copot tuh yang bawah-bawah mulai copot ya. CA-CA-nya, Mg-nya, Cl-nya gitu ya. Itu mulai copot dari resinnya. Sehingga itu terus dilakukan hingga seluruh eh, anion maupun kation ya itu lepas ya dari resin. Nah, setelah selesai maka air brine itu diganti oleh air biasa untuk dibilas. Ya, jadi resinnya dibilas lagi, dibilas ya. Nah, setelah dibilas baru resin itu bisa digunakan kembali. Seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari ini, itu kan berarti kan chemical injection tuh, regeneration agent-nya. Terus slow rinse, fast rinse, ini kan berarti yang nomor 7, nomor 8 ini nih. Sorry, nomor 7, salah. Nomor 8 itu udah bisa dipakai lagi. Yang nomor Nah, backwash ini fungsinya apa? Nah, backwash ini biasanya bukan salt yang dimasukkan, tapi air. Ini dimasukkan juga. Kayak untuk nge-flush saja. Jadi untuk nge-flush karena kadang-kadang kalau masuk ke dalam ion exchanger, itu air itu masih mengandung particulate matter. Jadi masih mengandung padatan-padatan. Ya, walaupun jumlahnya kecil, masih ada TSS-nya. Nah, biasanya TSS-nya numpuknya atau tertahan di dalam resin itu. Di void-voidnya si resin. Kayak gitu. Nah, sehingga dia perlu di backwash dulu untuk melepaskan si padatan. Lalu setelah itu salt atau brine-nya masuk ya, atau kalau misal kamu pakai NaOH ataupun HCl H2SO4 yaitu yang di flush setelah itu ya, itu untuk menggantikan ion-ion ion-ion dari air ya kayak Ca, Mg, Cl, SO4. Nah, itu dia digantikan sama si salt atau brine itu tadi. Nah, setelah itu selesai baru dia di rinse kayak gitu ya, sama air lagi sebelum dipakai. Nah, oke. Okay. Nah, untuk mixed bed resin itu kurang lebih juga sama, teman-teman. Ya. Jadi backwash ya, kemudian regeneration lagi ya. Kemudian sama dia dikasih udara. Fungsinya apa dikasih udara? Ya. Fungsinya untuk menghilangkan sisa-sisa alkali ataupun asid yang ada. Ya. Kemudian masuk lagi, udara lagi. Nah, tapi dari bawah, tadi dari atas, yaitu untuk flushing. Ya, dari atas untuk flushing. Dari bawah, ini untuk mixing. Jadi kalau biasanya biasanya anion kation exchanger itu biasanya densitasnya beda, teman-teman. Ya. Jadi biasanya anion itu di atas, kation itu di bawah. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi pada saat dia di backwash itu biasanya langsung kationnya akan numpuk di atas. Sorry,
anionnya numpuk di atas, kationnya numpuknya di bawah, kayak gitu, ya. Nah, tapi kan pada waktu mau dipakai, dia kan nggak kayak gitu harusnya, teman-teman. Mix kan, dia harus dimix lagi. Nah, dimix lagi dengan menggunakan udara dari bawah, ya, gitu. Sehingga setelah dimix dengan menggunakan udara, baru waternya bisa masuk lagi, ya, untuk proses yang siklus berikutnya. Nah, untuk backwash sendiri, nah ini teman-teman ya, ini adalah resin dengan form dengan menggunakan apa hidronium, ya kan? Nah, kalau ini adalah resin yang ini kationic resin ya, ini kationic resin. Jadi ini yang hydronium form, yang garisnya putus-putus kecil-kecil itu yang natrium form, sodium form, ya. Kalau yang putusnya panjang, Pak, yang dash line-nya panjang-panjang, nah itu yang sudah jenuh dengan alkali tanah, logam-logam alkali tanah yang ada dalam air. Ya, nah, jadi kalau teman-teman lihat nih, kalau misal kita masukin air dengan kecepatan sekian, velocity-nya sekian, maka dia akan expand, ya, kationic resin-nya akan expand sesuai dengan grafik ini, ya teman-teman. Jadi kalau ini itu yang kation resin yang dalam bentuk hidronium, ya. Nah, yang ini yang dalam bentuk sodium, ya. Yang ini yang sudah jenuh dengan alkali tanah. Ya, jadi kalau kita lihat, kalau yang sudah jenuh dengan alkali tanah ini, kalau dia di backwash, dia persen expansion-nya nggak akan sebesar kalau yang hydronium. Jadi dia lebih berat. Ya, makanya kalau dia di backwash, dia persen expansion-nya nggak setinggi yang H+. Ya. Nah, sekarang saya akan ke floating inert resin ya. Oke. Jadi untuk floating inert resin ini adalah resin yang didesain spesial, ya, yang didesain khusus ya untuk upflow surface. Jadi biasanya kalau kita ngomong ion exchange itu dari atas ke bawah, teman-teman. Ya, dari atas ke bawah arahnya, kayak gitu. Ya, tapi kalau yang ini, ya, kalau yang ini arahnya dari bawah ke atas. Ya, jadi aliran airnya tuh nanti dari bawah ke atas, kayak gitu. Ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk floating inert resin ini, densitasnya biasanya lebih kecil daripada densitas dari kation exchanger ataupun anion exchanger yang pada umumnya ada. Ya, densitasnya lebih kecil. Ya. Nah, kemudian, nah fungsinya apa sih floating inert resin ini? Nah, jadi biasanya kalau inert resin ini, itu dia gunakan nggak sendirian, teman-teman. Ya, dia digunakannya itu bersama dengan kationic dan anionic exchanger. Jadi bukan berarti kalau kita pakai floating inert resin berarti full satu bed itu semuanya floating inert resin, enggak. Biasanya dicampur, ya. Jadi ada ion exchange resinnya baik kationic maupun anionic, di atasnya itu inert resin, kayak gitu. Nah, dan ini biasanya didesain memang untuk air yang ngalir dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, ya. Nah, terus pertanyaannya, fungsinya apa sih floating resin ini? Gitu ya. Nah, ternyata fungsinya si floating resin ini itu adalah untuk melindungi ya kolektor sistem ya dari kebuntuan, ya, dan untuk menghindari sebagian resin, ya, sebagian anionik ataupun kationic resin ini untuk flush out from the bed. Jadi jangan sampai nanti pada saat dia di flush, ya, dia di flush, alirnya kan ngalir dari bawah ke atas. Jangan sampai bednya tuh expand, terus kemudian sebagian kecil dari bed itu keluar. Jangan sampai. Nah, jadi fungsinya si floating resin itu untuk sebagai penyangganya, kayak gitu. Ya, agar jangan sampai si ion exchange resinnya ini itu ada yang keluar ikut overflow dari air itu. Ya, di fungsinya itu. Ya, dan juga untuk menjaga ya si kolektor sistem atau si pipa overflow-nya si air itu yang ada di atas itu untuk supaya mencegah itu buntu. Gitu. Makanya kita ngasih floating inert resin di bagian atas. Ya. Nah, contohnya
itu adalah Dowex, ya, di mana matriksnya itu biasanya menggunakan plastik polipropilen, gitu ya. Nah, biasanya mereka nggak ada functional group karena sebenarnya mereka itu inert, ya, mereka nggak berfungsi sebagai anionic exchanger, mereka nggak berfungsi sebagai cationic exchanger, mereka inert, jadi mereka do not have any functional groups. Gitu. Mereka hanya sebagai pelindung aja, penyangga aja, ya, supaya si ion exchange di sini nggak ada yang keluar dan pipanya itu nggak buntu. Ya. Nah, flow rate service-nya dia itu bisa ranging dari 2 sampai 24 galon per menit per square feet, ya, dari luasan si tangki ion exchanger itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah kita belajar tentang ini ya, macam-macam dari resin, ya, nah kita ini mau belajar tentang, oh, resin itu juga bisa fouling ternyata. Jadi nggak cuma pipa doang nih yang bisa kena fouling gitu ya, resin juga bisa kena fouling. Ya, kalau teman-teman lihat nih banyak banget contoh fouling yang ada ya di resin. Ya, kalau teman-teman lihat yang di kiri atas, ya, yang di kiri atas ini, nah ini karena iron, karena besi gitu ya, makanya dia kuning-kuning tuh permukaannya. Ya, bisa juga ada yang kena scale gitu ya, resinnya kena, berarti cukup banyak, ada logam-logam alkali tanah di situ ya, sehingga ada scale ya di permukaan si resin. Ya, kemudian ada juga yang karena oil, teman-teman. Ya, sehingga warnanya dia berubah. Ada juga yang kena bakteria, karena air itu mengandung banyak bakteria, teman-teman. Ya, jadi uh, bisa jadi resin-resin yang dilewatin oleh si air ini juga mengandung banyak bakteri, sehingga bakteri ini juga bisa mengkontaminasi si resin. Ya. Kemudian ini sama ya, ini sama juga kena iron. Cuma kalau yang ini kayaknya dia pakai mikroskop ya, kalau yang ini di foto biasa sih. Ya, seperti itu. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan fouling itu bisa terjadi pada resin itu karena adanya agen-agen oksidasi. Ya, seperti klorida, eh, ClO2, ya, kloramin, ataupun ozon itu kontak dengan si resin sehingga menyebabkan resin yang terdegradasi akhirnya deform, ya, dan akhirnya setelah deform otomatis kapasitas absorpsinya itu akan berkurang, ya, akhirnya menghambat performanya mereka gitu. Ya, itu yang pertama, ya, karena ketemu sama si oxidizing agents. Yang kedua, oh, kalau dia ketemu sama si foulen ya, contohnya kayak iron tadi, kayak bakteria, kayak scale gitu ya, banyak gitu ya. Jadi kalau ketemu sama itu otomatis lama-lama ketutup kan dia. Kalau tutup otomatis pori-porinya udah nggak bisa digunakan untuk menukar ion kayak gitu. Nah, terus kemudian caranya kita tahu nih resin itu fouling atau enggak dari mana dan gimana caranya kita tahu, oh, resin ini perlu aku ganti gitu. Nah, itu kita cek dari frekuensi dia dibilas. Jadi misal nih teman-teman ya, pada saat kita regenerasi, ternyata kita waktu bilas itu kok butuhnya airnya banyak banget. Nah, itu perlu dicek resinnya. Ya. Nah, kemudian ya, flow rate dari sistem untuk menghasilkan effluent yang sama. Ya, jadi misal nih, untuk menghasilkan effluent segini, dulu saya cuma butuh waktu 1 jam. Ternyata untuk menghasilkan effluent dengan kondisi yang sama, sekarang kok aku butuh retention time yang lama ya. Nah, itu perlu dicek juga tuh resinnya mungkin bermasalah gitu. Ya. Nah, kemudian next. Nah, pada saat resin itu sudah fold ya, sudah tertutup ya, sudah ininya udah rusak gitu ya. Nah, itu biasanya susah ya untuk kita bersihin lagi ya. Karena kalau kita misal pakai metode chemicals, metode kimia, itu malah yang ada biasanya resinnya malah terdegradasi ya, yang menyebabkan akhirnya resinnya tidak bisa digunakan kembali. Jadi podoai gitu ya. Kalau sudah fold, biasanya udah susah gitu untuk kita kembalikan seperti awal gitu. Nah, kemudian ini ada yang bertanya, nah kalau masih belum benar-benar full, masih masih bisa kita bersihin, masih bisa nggak pakai agen-agen apa tuh yang bisa kita gunakan untuk bersihin? Nah, kita bisa pakai surfaktan ya untuk bersihin si apa uh, apa oil fold resins ya, untuk membersihkan resin uh, yang berkontak dengan oil itu kita bisa pakai surfaktan.
ya. Kita bisa pakai brine, ya kan, makanya kita regenerasi pakai brine itu bisa, ya, untuk menghilangkan yang organik-organik gitu. Nah, terus kemudian strategi pencegahannya apa nih untuk menghindari resin fouling, ya. Nah, jadi biasanya air yang sebelum masuk ke softener, jangan langsung dong air sungai kamu masukin softener. Boleh, ya boleh aja. Tapi kamu resin foulingmu akan terjadi dengan lebih cepat. Frekuensinya akan terjadi, interval waktunya dia untuk bisa bertahan itu ya, itu akan lebih pendek, ya. Sehingga kalau misal air nih dari air mentah gitu ya, nggak boleh langsung masuk softener, dia harus masuk ke preklorinasi dulu, ya, untuk menghilangkan CL-CL-nya dia. Ya, kemudian masukin juga sebelum itu ya, masukin ke proses klarifikasi. Klarifikasi, ya, proses pembersihan gitu ya. Klarifikasi jatuhnya nanti kayak insert leaf gitu ya. Kita butuh klarifikasi kayak gitu ya, enggak. Jadi ini klarifikasi air, jadi membersihkan air gitu ya dari kotoran-kotoran yang ada. Jadi mungkin masuk filter gitu ya, masuk sedimentasi dulu, ya. Setelah itu masuk preklorinasi, baru setelah itu masuk softener, gitu. Ya, jadi itu akan membuat resin kalian lebih tahan lama, ya. Kemudian bisa juga nih, oh ya, aku mau kasih carbon filtration, activated carbon filtration, boleh banget. Ya, itu juga bisa sebagai salah satu preventive strategies. Ya, kemudian mau pakai bleaching bisa juga, ya. Sama, jadi itu modelnya activated carbon filtration sama bleaching proses itu benernya sama karena menggunakan adsorben, ya. Tapi kalau bleaching biasanya kita pakainya kayak either bentonite, ya, atau misal kita bisa juga pakai material-material mineral yang lain itu untuk filter dulu sebelumnya, ya, sebelum dimasukin ke softener. Nah, sekarang depends dari how much money you have, ya, in your factory, in your plant. Kalau kamu punya banyak money, kamu pakai activated carbon, merem-mereman ya, karena activated carbon itu mahal banget harganya, ya. Tapi kalau misal kamu mau yang murah-murah aja, ya mungkin bleaching ya bisa. Atau mungkin pakai ya itu tadi sedimentasi ya gitu dulu ya. Itu juga bisa, ya. Nah, oke, jadi itu untuk fouling teman-teman ya. Untuk fouling kita masukin ke dalam softener, ya. Di dalam softener ada macam-macam resin, dan di dalam resin juga ada masalah fouling dan gimana cara kita mencegah. Yang kita pelajari sampai saat ini. Nah, kemudian seperti yang saya sebutkan minggu lalu, ternyata masalah dalam boiler itu juga ada yang karena korosi. Ya, berarti ada kerusakan terhadap metal di dalam boiler karena adanya reaksi-reaksi kimia dengan lingkungan, ya. Nah, ini saya sudah sempat sebutin ya, ada yang namanya pitting, ya. Pitting itu berarti dia udah korosi tapi dibiarin terus lama-lama metalnya itu pecah gitu ya, akhirnya lobang gitu ya, lobang, ya. Nah, kalau udah lobang itu sudah tiupnya pasti nggak bisa dipakai untuk membuat steam, teman-teman, ya. Nah, apa sih yang menyebabkan korosi? Nah, yang menyebabkan korosi itu adalah CO2, O2, dan H2, ya. Nah, karena itu kenapa kok tadi di softener ada yang namanya proses penghilangan CO2, ya. Dan kita sebelum masuk ke proses softener itu ada yang namanya proses deaerasi, ya, itu untuk menghilangkan CO2 dan O2 supaya tidak terjadi yang namanya korosi dalam tube-tubenya si boiler. Nah, selain gas-gas, ternyata juga ada yang namanya sludge atau solid-solid bikarbonat atau karbonat, ya. Itu juga meningkatkan alkalinity, ya. Nah, kemudian apalagi nih penyebabnya korosi? Oh, ternyata pH asam. Nah, itu juga bisa menyebabkan korosi, teman-teman, ya. Makanya kalau kita pakai cationic exchanger yang asam, ya, maka itu nggak boleh langsung masuk ke dalam boiler, itu harus dibatalkan dulu, ya. Oke. Dan kemudian juga ada suhu feed water yang rendah. Kenapa? Nah, semoga teman-teman masih ingat ya kan konsep tentang deaerator. Nah, bahwa biasanya kalau feed water-nya itu suhunya rendah, solubilitas dari oksigen itu masih tinggi. Kayak gitu. Nah, karena itu makanya kenapa kalau di dalam deaerator sistemnya adalah dipanaskan. Ya, itu untuk menghilangkan sisa-sisa O2 di dalam
air untuk mengurangi solubilitas daripada O2 dalam air. Nah, kayak gitu. Jadi makanya suhunya dia harus tinggi. Ya, kalau low gini itu adalah salah satu penyebab korosi karena O2 itu akan dengan mudah masuk ke dalam air, TO-nya tinggi. Ya. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi dalam proses korosi. Nah, bagaimana caranya kita mencegah teman-teman ya korosi ini? Ya, yang pertama deaerasi. Ya, kita udah bicara panjang banget tentang deaerasi kemarin. Kemudian kita juga bisa nambahin yang namanya oxygen scavengers. Ya, kita bisa nambahin apa namanya tanin lah, sodium sulfit lah, ya, ascorbic acid lah. Loh, pilihnya gimana, Miss? Tergantung dari kondisinya. Ya, kalau tanin itu kita bisa gunakan saat low pressure sampai 20 bar aja. Jadi untuk pembuatan steam hingga 20 bar kita bisa pakai tanin. Nah, kalau sodium sulfit ya itu kita bisa sampai 50 bar. Kayak gitu. Nah, kalau kita mau yang sampai untuk boiler yang kapasitasnya sampai 120 bar, itu kita bisa pakai ascorbic acid sebagai oxygen scavengers. Ya. Nah, untuk complete removal, jadi untuk supaya removal dari gas ini tuh semua agen-agen yang menyebabkan korosi ini hilang, ya. Nah, itu maka biasanya dua. Jadi yang addition of oxygen scavengers dilakukan dulu. Setelah itu masuk ke deaerasi. Jadi itu benar-benar almost nil. Nah, ya aku bisa ngomong ya, nil lah ya, nil, complete removal. Gitu. Ya, nah atau kita juga bisa menaikkan suhu dari feed water. Nah, dengan menaikkan suhu dari feed water, maka CO2 dan O2, nah itu biasanya akan lepas dari air. Ya, dan juga kita biasanya mengatur pH hardness silika content sesuai dengan apa ya spesifikasi dari boiler. Kayak itu ya, saya yakin kemarin Pak Astiadi sudah sempat membicarakan ya tentang kualitas air masuk boiler itu seperti apa sih silikanya, seperti apa sih hardness-nya, ya jadi mengacu ke sana. Seperti itu. Nah, kemudian ya ada lagi nih ternyata teman-teman ya masalah lain ya yang disebut dengan foaming, ya foaming atau busa ya atau buih kayak gitu. Ya, nah efeknya apa? Efeknya itu scale. Nah, yang menyebabkan foaming ini adalah alkalinitas yang ada di dalam air. Ya. Di foaming disebabkan adanya alkalinitas di dalam air, yang mana dapat kita lihat dari indikasi si silika. Jadi kalau misalnya silikanya tinggi, biasanya alkalinitasnya juga tinggi. Dan itu biasanya bisa menyebabkan foaming. Ya. Nah, kalau sudah foaming, efek selanjutnya itu scaling, teman-teman. Ya, karena alkalinitas tinggi, scaling juga pasti ada. Scaling ada, pasti tube-nya dia langsung failure. Ya. Kalau scalingnya itu banyak loh ya, kayak tadi saya cerita tentang bedakan gitu, tentang bedakan itu tebal banget gitu ya. Ya, otomatis apa namanya udah ya itu tadi saya juga sempat cerita kan bahwa kalau kamu banyak mineral-mineral alkali tanah itu thermal konduktivitasnya tuh rendah banget bila dibandingkan dengan si tube kayak gitu ya. Kalau tube tadi still 15 ya dia cuma 1 2 ya, jadi otomatis heat transfermu nggak penuh teman-teman ya, heat transfermu nggak penuh ya. Oke, nah terus kemudian karena heat transfer juga nggak penuh, terjadi yang namanya local heating. Karena kan tadi saya sempat bilang ya, kalau kita ngomong scaling, itu pasti bercak-bercaknya dia itu nggak rata. Ya, beda sama tadi ya, saya ngasih contoh bedakan itu ya. Kalau bedakan kita rata, gitu ya. Tapi kalau scaling dia nggak bisa milih tuh. Oh, saya mau ratain nih semua supaya mulus gitu ya. Dalamnya enggak, dia nggak rata. Otomatis ada yang heat transfernya tinggi, ada yang heat transfernya rendah. Sehingga terjadi yang namanya local overheating. Kalau local overheating terjadi, maka tube-mu itu tendensi untuk dia pecah, untuk dia memuai dan akhirnya buka membentuk spot opening itu sangat besar. Ya, dan itulah yang menyebabkan terjadinya boiler tube failure. Ya, jadi tube-nya dia langsung rusak karena itu. Nah, adanya local overheating yang disebabkan oleh scaling yang tidak merata. Begitu. Nah, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh alkalinitis, disebabkan oleh tingginya dissolved solids, termasuk silika, dan juga adanya oil contamination. Nah, preventionnya apa? Preventionnya ya menggunakan anti-foaming agent. Ini saya sudah sempat cerita saat di
blow down kalau nggak salah ya. Saya sudah sempat cerita waktu saat di blow down bahwa dengan kita menambahkan anti-foaming agent, seolah-olah kita itu apa ya, mengurangi TDS, padahal sebenarnya enggak, gitu ya. Seolah-olah TDS-nya turun, gitu ya, karena adanya si anti-foaming agent. Ya, dan kita juga bisa mempreventnya dengan cara meremove oil yang ada dalam air. Ya, makanya biasanya sebelum masuk itu ada kayak namanya oil trap, ya. Nah, itu bisa ya digunakan untuk meremove sebagian oil. Karena oil kan pasti densitasnya lebih rendah daripada air tuh, ya. Nah, dia pasti akan ada di atas sehingga kita bisa skimming out ya dari proses. Gitu. Oke, nah sekarang saya masuk nih ke step yang berikutnya yaitu boiler maintenance. Ya, jadi kalau di boiler maintenance itu kita lakukan buat apa sih tujuannya? Ya untuk kita memiliki boiler yang apa ya, long life gitu ya, yang long life dan juga yang efisien dalam jangka waktu yang lama. Nah, apa yang harus kita lakukan nih untuk kita memiliki boiler yang umur panjang gitu ya? Yang pertama tentu aja ya kita harus melakukan analisa air secara reguler. Di analisa air yang masuk ke dalam boiler itu harus kita analisa secara reguler. Ya, menurut teori ya itu paling tidak gitu ya 30 hari sekali. Ya. Paling tidak 30 hari sekali. Ya, tapi biasanya karena boiler ini tuh kalau di perusahaan tuh biasanya boiler itu ya full 24 jam kali 7 ya jalannya ya. Prosesnya terus-menerus. Jadi biasanya mereka prefer daily. Apalagi kalau kamu ngambil airnya dari air sumur. Itu tiap hari belum tentu spesifikasi yang kamu ambil itu sama. Kayak gitu. Begitu beda, pasti treatmentnya itu beda juga. Jadi biasanya kita prefernya setiap hari itu kita cek. Bahkan kadang-kadang ada perusahaan yang beberapa jam sekali itu harus dicek airnya. Supaya apa? Supaya tim boiler itu bisa langsung setting up apa namanya parameter-parameter yang diperlukan untuk menghasilkan air fit boiler water. Air boiler fit water. Ya, boiler fit water yang sesuai gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus selalu melakukan blowdown, ya. Ya, kita harus selalu melakukan blowdown. Karena dengan melakukan blowdown kita itu bisa blend off sebagian dari excess solids yang ada dari dalam sistem boiler. Terus kemudian kita juga harus melakukan yang namanya inspeksi terhadap tube. Ya, jadi tube-tube-nya boiler itu setiap 6 sampai 12 bulan sekali, jadi mungkin setahun sekali atau setahun 2 kali, itu harus di shutdown, boiler harus di shutdown, kemudian kita bongkar dan kita lihat tube dalamnya. Buat apa? Ya buat ngelihat apakah ada scaling, ataukah ada falling, sehingga kita bisa treatment. Ya, dengan kita treatment, maka performa boiler itu akan kembali lagi seperti awal. Ya. Terus kemudian yang terakhir, ya, kita juga harus bisa menginspek ya semua strainer ya semua tangki-tangki dalam sistem boiler itu ya jadi nggak cuma pipanya si boiler nih ya yang kita cek tapi kita juga harus cek seluruh perpipaan yang ada di dalam sistem boiler dan seluruh filter-filter yang ada di dalam sistem boiler ya karena kalau udah penuh ya kita ganti kalau udah kotor ya kita ganti kayak gitu ya kalau udah kotor misal kalau strainer mungkin nggak bukan ganti ya kita flush gitu kita flush kita buang. Jadi supaya tidak mengganggu proses di dalam sistem boiler ini. Karena boiler ini sebenarnya nggak pernah berdiri sendiri, teman-teman. Boiler ini nggak pernah berdiri sendiri. Sebelum-sebelumnya itu akan ada banyak alat. Ya, di aerator lah, economizer lah, ya. Terus kemudian ada apa namanya uh, blow down system lah, kayak gitu ya. Ada return tank, itu ada strainer, ya kan ada proses pemurnian, deklorinasi dan lain sebagainya. Jadi banyak banget proses sebelumnya sebelum bisa boiler. Jadi seluruh flushing line di situ, seluruh piping line di situ, seluruh tangki di situ itu harus dicek juga, ya, untuk menjaga boilermu ini aman. Kayak gitu. Oke. Nah, oke. Nah, tadi saya sempat bilang tentang blowdown ya teman-teman. Nah,
kemarin saya sempat cerita bahwa semakin airmu jelek, ya semakin jelek air boiler feed watermu, maka blowdownmu harus semakin banyak dan semakin sering. Itu saya sudah sempat ceritakan saat kita ngomong tentang blowdown. Nah, cara ngitungnya gimana? Ini cara ngitungnya seperti di rumus ini, teman-teman ya, keterangannya ada di bawah. Ya. Nah, pada saat kita blowdown air, sistem air dalam sistem boiler itu akan berkurang, teman-teman. Ya, sehingga yang boleh kita lakukan apa? Nambah, ya, nambah air, ya, supaya di dalam sistem itu tetap tidak fluktuatif jumlah airnya, ya. Makanya, ya, kita perlu mengecek, ya. Jadi salah satu boiler maintenance adalah mengecek jumlah make up water yang kita masukkan, ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari loss-nya si blowdown dan loss-nya si kondensat. Karena sebagian kondensat itu pasti akan loss sebagai vapor, ya, pasti akan loss, ya. Entah kalau misal pressure diturunkan dia nanti berubah menjadi steam gas lolos sebagai vapor, atau mungkin loss sebagai blowdown, gitu ya, atau mungkin loss di tempat-tempat yang lain, gitu ya. Nah, jadi make up water harus pas, kayak gitu ya. Nah, dihitung dari jumlah blowdown dan condensate loss. Nah, jumlah blowdownnya seperti apa? Berapa jumlahnya? Cek dengan menggunakan rumus ini. Tuh. Ya. Nah, oke. Nah, kita masuk ke boiler output ya. Kita masuk ke boiler output. Nah, jadi kita kenal dua terms saat kita ngomong tentang kapasitas boiler. Ya, kita kenal dengan yang namanya boiler capacity, kita kenal dengan yang namanya boiler horsepower atau BHP. Ya. Jadi kalau boiler capacity itu adalah berapa sih jumlah panas yang diserap sama si air, ya, untuk menjadi steam. Nah, itu adalah boiler capacity. Ya, rumusnya seperti yang di kiri, ya, seperti yang ini. Ya, jadi berapa sih panas yang diserap sama si air untuk menjadi steam? Ya, oke. Kalau boiler horsepower, nah itu adalah berapa sih energi yang dibutuhkan untuk memproduksi 34 pound steam per jam dari air dengan P dan T yang sama. Gitu. Ya. Jadi yang dilihat latennya doang, teman-teman. Ya, karena steamnya pada PT tertentu, airnya juga pada PT yang sama. Nah, berapa sih yang dibutuhkan, ya, panas yang dibutuhkan untuk si air ini, ya, pada P dan T tertentu menjadi steam dengan P dan T yang sama sejumlah 34 pound steam. Kayak gitu. Ya, berarti untuk memproduksi steam pada P dan T tertentu dengan jumlah 34 pounds per jam dari air dengan P dan T yang sama itu HP piro, gitu, HP berapa. Nah, itu BHP. Kayak gitu ya. Rumusnya ada di bawah sini. Ya. Nah, ini teman-teman, 1 BHP ya, itu konversinya ke 33.475 BTU per jam. Ya. Oke. Kemudian, nah, ini dia. Ya. Ini yang selalu jadi concern saya kalau teman-teman itu bikin TA ya. Water tube boiler atau fire tube boiler. Itu kayak milih papa atau mama gitu ya. Water tube boiler atau fire tube boiler. Ya, kenapa kamu pilih ini? Kenapa kamu pilih itu? Ya, di industri biasanya pakai sing mana? Ya. Nah, oke. Nah, jadi kebanyakan industri itu pakainya water tube boiler. Jadi air di dalam pipa, ya. Air di dalam pipa. Pemanasnya di luar. Ya. Itu yang umumnya digunakan di industri. Aku nggak bilang 100% semua industri pakai water tube boiler, tidak. Fire tube boiler mungkin ada yang pakai. Cuma sangat jarang. Nah, kenapa? Nah, ini adalah alasannya. Ya. Nah, kenapa? Ya, ini kalau teman-teman lihat gambar di kiri, di kanan ini, yang sisi kiri itu water tube boiler, jadi airnya itu di dalam pipa. Ya, kalau yang sebelah kanan itu fire tube, berarti panasnya itu yang di dalam pipa. Ya, oke. Nah, oke. Jadi kalau untuk yang water tube boiler, ya, dia itu sangat efisien dalam waktu.
Jadi misal saya ingin membuat 120 derajat Celcius steam saturated. Itu saya butuh waktunya, itu cepat sekali. Ya, kenapa? Ya, karena kapasitas airnya itu lebih kecil. Jadi kamu bisa bayangin air yang masuk sama panas. Ya, nah, jadi mungkin saya compare-nya gini deh. Kalau ini ya, kalau teman-teman lihat ya, ini airnya kan masuk di pipa nih. Ya, kalau kamu bandingin sama yang sebelah kanan, airnya tuh yang di vesselnya, ya, yang di tube-nya itu si air, si fire-nya, si apinya. Kalau kamu lihat kiri dan kanan, banyakkan air yang mana? Banyakkan air yang kanan. Ya kan, yang kiri ini airnya lebih kecil. Ya, oke. Nah, nah dengan jumlah air yang lebih sedikit, ya, dan panas yang sama, ya. Nah, maka water tube boiler ini bisa mencapai suhu operasi steam itu dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan fire tube boiler. Ya, kalau fire tube boiler kan volume airnya gede, pemanasnya yang masuk pipa kecil. Otomatis untuk dia mencapai 120 ya sama-sama 120 nih. Saya mungkin butuh waktu 1 jam nih untuk manasin air di fire tube boiler. Ya, cuma kalau di water tube boiler ini saya cuma butuh waktu 15 menit ya, karena volumenya yang lebih kecil ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua ya. Jadi kalau dari segi efisiensi waktu itu dia lebih cepat yang water tube boiler. Ya, nah mungkin kalian sekarang bertanya-tanya loh. Tapi kalau kayak gitu, Miss, berarti kan dari segi jumlah efisiensinya juga kalah dong si water tube boiler dibandingkan water tube boiler. Ya enggak juga, ya. Karena misal nih sekarang ya, dengan kecepatan 15 menit tadi 1 jam, berarti saya sebenarnya bisa 4 kali. Nah, tinggal dihitung aja. 4 kali volume air yang dalam water tube sama volume yang di fire tube sama nggak? Ya. Nah, kalau sama, saya akan lebih milih water tube boiler. Kenapa? Karena reason yang berikutnya. Ya, yang kedua, ya, water tube boiler itu safer by design, lebih safe dibandingkan fire tube boiler. Kenapa? Yang namanya steam, ya, itu tekanannya besar, teman-teman. Ya, apalagi kita nggak mungkin pakai steam itu 1 ATM, 1 bar. Wah, it impossible sekali, ya. Itu sangat tidak stabil. Jadi steam itu biasanya minimal kalau di industri itu 3, itu low. Ya, banyak industri juga yang pakai lebih dari itu. Bisa sampai 50, 60. Ya. Nah, kalian bayangin kalau misal kamu memanaskan air, jadi yang di vesselnya tuh airnya tuh menghasilkan tekanan 50-60 bar. Kalau sampai terjadi kebocoran atau sampai terjadi dia ada apa namanya ledakan atau apa. Kalau fire tube di luar dari vesselnya si air nggak ada apa-apa udah. Jadi begitu nanti tekanannya dia itu tinggi di dalam fire tube boiler, tekanannya tinggi. Begitu dia meledak ya udah sekitarnya kena. Ya. Tapi kalau water tube boiler yang dipanaskan itu kan pipa toh, pipa di dalam si boiler. Pipa dalam si boiler. Nah, kalau ternyata ya sampai pipanya itu meledak, we still have the vessel. Kita masih punya vessel di luar yang mengayomi si api tadi. Masih ada gitu loh. Jadi safer by design, nggak langsung ke orang sekitar. Kayak itu. Ya. Jadi kamu bisa bayangkan itu. Ya, jadi dia lebih safe gitu ya. Karena kalau sampai tekanan tinggi, kemudian ada kebocoran dan lain sebagainya, kita masih punya outer part gitu ya. Karena dia di dalam posisinya, dia bukan posisi di luar. Beda kalau yang fire tube boiler, dia posisinya langsung di luar. Ya. Terus kemudian dia last longer. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, water tube boiler itu dia bisa membuat steam hingga 5000 PSIG. Ya. Dia bisa membuat steam hingga 5000 PSIG. Sementara fire tubes itu nggak sampai 10% nih. Ya, dia cuma bisa menghasilkan steam hingga 350 PSIG. Jadi kalau untuk mid
medium pressure steam atau high pressure steam, water tube boiler bisa, fire tube boiler nggak bisa. Ya. Kenapa? Ya karena kondisi yang kedua tadi, safer by design. Dan karena kondisi yang pertama, dia loh manasinya tuh lama banget gitu loh ya, karena dia harus manasi kayak manasi air gitu modelnya. Ya, manasi air di panci, modelnya kan kayak gitu kalau fire tube boiler. Ya, jadi prosesnya lama ya. Terus kemudian dia vesselnya kan besar, ya, sehingga tekanannya mungkin nggak bisa kecapai hingga ke sana. Kalaupun mau dicapai hingga ke sana, nggak safe gitu. Ya kalau fire kayak water tube kan enggak, ya. Kalau water tube kan dia di dalam, dia mau agak tinggi, ya ditinggiin gitu, dia safe gitu loh. Dan dia cepat prosesnya gitu. Ya. Nah, terus kemudian ya yang keempat, dia memiliki kemampuan untuk diinstal superheater. Ya, jadi kalau misalnya si water tube ini, sorry, kalau yang water tube ini, ya dia bisa reach very high temperature dengan bantuan superheater dan kita bisa install dalam satu boiler yang sama. Ya, jadi kita bisa pasang ya, kan superheater itu ada dua, superheater yang konvektif dan superheater yang radian ya, seperti yang kita kemarin ngomong. Kalau yang radian itu pasti dia naruhnya itu benar-benar dekat sama sumber pembakarannya. Ya, kalau yang konvektif dia rada di atas sedikit. Cuma dia bisa diinstal bareng sama si uh, bisa diinstal dalam satu unit water tube boiler yang sama, superheaternya. Kalau si fire tube boiler nggak bisa. Mau pasang di mana kamu? Ya, keluar steamnya itu udah berbeda dengan keluarnya si furnace. Kayak gitu. Ya, mau dimasukin lagi ke sini, lahannya kurang. Ya, karena dia di tube kok, apinya di tube, mau dimasukin ke tube si airnya, si accelerated steamnya untuk jadi superheater. Superheated steam. Enggak. Dia harus pasang tuh di luar. Kalau mau. Ya. Oke. Dan yang terakhir, itu dia bisa follow load swings ya. Jadi kalau fire tube boiler itu dia biasanya nggak bisa fluktuatif. Kalau misal, oh kadang-kadang butuh segini kapasitasnya, kadang-kadang butuh segini, ya kadang-kadang butuh segini, itu ya beda-beda berubah-berubah. Dia nggak sensitif ya, dia kurang kurang bisa ngikutin kalau fire tube boiler, ya karena kapasitasnya dia yang harus besar itu tadi. Ya bila dibandingkan dengan water tube boiler, dia akan lebih stabil. Sehingga dia kalau oh nanti ini turun, misal nih airnya turun atau airnya jumlahnya meningkat, dia lebih gampang ngikutin dan steam yang dihasilkan itu lebih stabil yang ngikutin kayak gitu dibandingkan kalau kita pakai fire tube boiler begitu ya. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bagian steam dan sistem penyuplainya. Nah, saya juga sudah menyiapkan dua video lagi, yaitu tentang saya sudah menyiapkan lagi untuk fuels and combustion system dan juga compressed air system. Jadi saya ini menyiapkan tiga video. Yang pertama ini untuk menyelesaikan yang steam and its supply system. Kemudian saya juga sudah menyiapkan video untuk yang fuels and combustion system dan juga compressed air system. Ya, jadi saya ada tiga video. Nah, teman-teman bisa mempelajarinya, bisa mengikuti kuliah itu ketiga-tiganya dan mengerjakan tugas yang saya berikan di Bella. Nah, tugas yang saya berikan di Bella ini wajib dikumpulkan sebelum kelas hari Senin jam 10.40. Ya, di mana nanti hari Senin jam 10.40 saya akan membahas materi terakhir kita, yaitu heat transfer fluids. Ya, heat transfer fluids itu adalah materi terakhir kita. Kayak gitu. Ya, jadi setelah teman-teman mengikuti 3 kelas daring ini, ya, nanti saya akan kasih YouTube-nya ketiga-tiganya. Nah, kemudian teman-teman kerjain tugasnya, ya. Nah, tugasnya dikumpulkan sebelum kelas jam 10.40 gitu, ya.
tidak disubmit melalui Bella ya teman-teman, disubmit hard copy langsung ke saya ya sebelum kelas dimulai jam 10. Ya. Nah, nanti hari Senin itu saya akan kasih kuliah tentang heat transfer fluid dan hari Rabunya kita quiz. Gitu. Terus kemudian kita ketemu lagi di UTS. Itu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan Anda menanyakannya melalui chat WA, boleh. Ya. Kalau teman-teman mau menanyakan melalui comment section yang ada di YouTube juga silakan, nanti saya akan cek juga. Saya akan jawab di situ. Seperti itu. Ya. Jadi begitu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi dan sampai jumpa hari Senin mendatang. Terima kasih.